Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini aja ya, sebentar sinkronis dulu. Kemarin itu sampai ya, sampai sini ya. 12 kelas A dan kelas B sudah sampai sini. Ya, ini sudah dijelaskan juga. Eh, Yang contohnya produk produk biologis itu ada protein, terus originatornya ini ya, ini isinya ada insulin, faktor 9 dan lain-lain, dan untuk penyakit-penyakit kemarin sudah sampai sini trial. Nah, ini kemarin ada yang udah dan belum. Kita cepat aja, nanti Mas Mbak bisa baca sendiri juga ya. Nah, di Indonesia sebetulnya sudah ada ini produk biosimilar. Ini memang belum, dan secara teknologi memang ini masih jarang ya. Di dunia pun masih eh, tidak semuanya tuh, belum semuanya tuh punya. Nah, tapi ya cukup lumayan banyak juga yang sudah punya biosimilar, bisa produksi sendiri ya. Nah, kita salah satunya yang sedang akan mengembangkan ke sana. Di sini contohnya ada ini Bio Farma. Bio Farma ya, ini sudah mulai berbuat lini bisnisnya, salah satunya dengan biosimilar. Ini saya ambil 2019. Jadi sekarang harusnya sudah ada. Tapi memang sudah biosimilar. Mungkin kalaupun eh, sudah ada seperti ini trastuzumab erythropoietin itu sudah sampai tahap uji klinis atau sudah diproduksi masalah atau belum, infonya sebelum dapat sudah mengarah ke sana. Bio Farma itu juga KB Farma. KB Farma juga punya ini perusahaan, fokusnya di bio bioan, produksi biologis. Nah, di sini namanya Innogene kalau biotek. Oke, contohnya ini ya, mereka produksi terus juga produk yang insulin ini kan originatornya dia dari Novo Nordisk. Nah, ada biosimilarnya yang sudah dikembangkan oleh Kalbe, di sini namanya Eselin, gitu ya. Jadi nah ini sejelas saja karena kemarin belum selesai. Ini utamanya, nah ini penting untuk teman-teman ketahui, memang komposisi atau kualitas dari biosimilar originatornya jelas beda ya, jelas bukan jelas, jelas pasti ada perbedaan di kualitasnya. Kalau komposisi di sini maksudnya mungkin uh, maksudnya bukan bahan aktifnya, perbedaannya bukan di situ, tetapi adanya sedikit produk samping gitu, sehingga mempengaruhi kualitas yang berbeda-beda. Nah, dan juga ini kaitannya nanti dengan faktor imunogenisitas. Nah, ini yang sangat penting untuk tantangan bagi tenaga medis di lapangan. Contoh, insulin glargil dan produk biosimilarnya. Nah, kenapa sih imunogenisitas itu merupakan sangat penting? Karena pertama, semua produk biologis itu pasti ada potensi terjadinya si imunogenik. Ya, apa sih sebetulnya imunitas itu? Kalau kita memberikan suatu senyawa, ya, senyawa ini produk biologis, maka senyawa tersebut punya potensi untuk menimbulkan reaksi imun yang dari dalam diri kita gitu. Bisa ada yang mungkin sinyal gejala yang berat, masing-masing punya gejalanya masing-masing dari ringan sampai berat. Lalu yang kedua, kualitas produknya juga yang beda-beda dalam artian tidak tidak identik kayak gitu ya. Jadi kita harus selalu pantau karena nanti akan
diberikan kepada pasien yang masing-masing juga punya kekhasan. Tiap pasien tuh punya ciri, bukan ciri, punya ketika kita kasih ke pasien, maka pasien itu antara satu individu individu lainnya itu bisa sangat berbeda. Gitu. Jadi nggak bisa di generalisir. Ya, ya, perbedaan yang kecil dalam proses produksi juga dapat mengakibatkan timbulnya imunogenik. Perbedaannya nanti kita bahas sedikit di kuliah yang ini ya, yang harusnya pertemuan ke-6 kemarin. Lalu kemudian, nah ini imunogenisitas atau respon imun yang ditimbulkan oleh setiap pasien punya konsekuensi klinis yang beda-beda dan signifikan. Ada yang mungkin nggak kenapa-kenapa kita kasih senyawa biosimilar A, tapi ketika dikasih ke yang lain itu bisa menimbulkan dia bisa kolaps dan sebagainya gitu. Jadi sangat imunologis. Kemudian imunogenisitas tidak dapat diprediksi karena itu kita butuh pemantauan farmakovigilans ya dalam bahasa medisnya itu farmakovigilans ya kita pantau terus untuk ininya penggunaannya. Nah itu nanti tugasnya kawan-kawan yang di instalasi kesehatan. Nah, selanjutnya, oleh karena itu inilah alasan bahwa ketika kita menggunakan atau memberikan produk originator sebelumnya, maka jangan gampang mengganti dengan produk biosimilar yang lainnya, karena ini juga terjadi. Ya memang konsekuensi klinis mungkin tidak sebanyak itu, tapi tetap ada sekian persen yang mungkin mengalami gejala-gejala yang tidak diinginkan. Gitu. Ya, dan ini banyak nggak banyak bukan nggak banyak ya tapi saya pernah menemui di beberapa rumah sakit mereka mengganti produk insulinnya dengan insulin yang lain gitu jadi beda dokter beda produk nah itu yang perlu diperhatikan nah ini contoh perbedaan profil kemurnian contohnya ya nah di sini terlihat dari inovatornya yang hitam ini ya teman-teman lihat secara HPLC di sini mereka memberikan spot-spot yang khas ya. Nah, yang biosimilarnya itu yang hijau, terus biru dan merah ini terdapat sedikit perbedaan. Saya tahu teman-teman kalau sudah familiar dengan spektra HPLC pasti tahu ya ini beda, tuh kan terdapat perbedaan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa walaupun biosimilar itu memang arahnya sama, tetapi secara komposisi mereka tidak identik karena pasti ada perbedaan. Ya, oke, lanjut. Nah, ini juga contoh dari reaksi hipersensitivitas tadi ya, yang mungkin bagi sebagian orang nggak apa-apa, tetapi bagi sebagian orang mereka bisa mengalami hipersensitivitas. Gitu. Terlalu sensitif menggunakan biosimilar ini sehingga malah membahayakan kesehatannya, bukan malah sembuh, tapi malah berbahaya. Ya, selanjutnya selain itu juga sama seperti tadi ya karena terdapat perbedaan. Nah, ini perbedaan kualitas di sini, kualitas dalam artian sekarang adalah efikasinya, efikasi antara eh, obat satu dengan lain di biosimilar itu mungkin saja berbeda. Oleh karena itu, eh, ketika kita berikan produk originator dan biosimilar, kita juga harus pantau efikasi atau yang yang pasien dapatkan itu hasilnya sesuai dengan selama ini atau enggak. Jangan-jangan kalau dikasih yang baru, ini produk biosimilarnya malah gula darahnya malah jadi nggak terkontrol atau tidak terlalu efektif. Nah, itu juga pernah dan beberapa ditemui. Ini contoh jurnalnya. Itu ya. Jadi kunci dari semua ini memang pharmacovigilance. Ini teman-teman di tenaga kesehatan yang di rumah sakit khususnya ya. Nah, hal yang harus diperhatikan pada produk biosimilar itu jelas tadi ya karena ada variabilitas tadi ini dari batch ke batch itu kita tidak bisa bilang bahwa antara satu batch dan
slide selanjutnya itu identik, tetapi memang harus dijaga kualitasnya. Nah, ini bisa menyebabkan tadi efek glikemik kurang konsisten, lalu gangguan, sehingga menyebabkan gangguan pengaturan gula darah, tata laksana terapinya. Kemudian ada sedikit perbedaan tadi ya, hal efikasinya, sehingga kadang dosisnya itu berbeda antara satu orang dengan lainnya. Gitu. Lalu kemudian advanced drug reaction, ya, ini karena imunogenisitas tadi ya, makanya bisa terjadi hipersensitivitas, lalu kemudian reaksi tempat injeksi juga karena formulasinya yang berbeda. Itu lain-lain di sini contoh cara penggunaan, kemurnian, dosis, stabilitas dan lain-lain itu di sini harus diperhatikan pada saat pembuatannya gitu ya, dan quality controlnya. Oke, mungkin oh, ini kemarin. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi ini kemudian kita kemarin sudah bahas mengenai biosimilar, lalu eh, apa sih bedanya dengan apa namanya, generik gitu kan. Lalu pembuatan biosimilar itu ya sebetulnya sama aja. Teman sudah dapat di pertemuan 1 sampai 5. Nah, ini hanya saya memberikan lebih spesifiknya dan ada penekanan di imunogenisitasnya dan kemudian pharmacovigilance ya. Ada dua penekanan ini untuk teman-teman. Lalu kemudian sekarang untuk persyaratan dan regulasi di tiap-tiap negara. Untuk biosimilar itu punya persyaratan sendiri. Nah, tiap-tiap negara itu punya persyaratan yang mereka buat sendiri-sendiri ya. Itu bisa beda antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, di sini saya ambil ini saja apa namanya kesimpulan saja atau garis besar. Kalau untuk persyaratan kemarin sudah saya kirim yang Badan POM itu untuk Indonesia, tetapi sebetulnya ya mirip-mirip dengan negara lain dan ya beda satu dua pasti ada. Tapi intinya di sini ya teman-teman untuk persyaratan ketika kita membuat produk biosimilar itu ya di sini uh, harus kita evaluasi gitu mutu dari sarana dan prasarana yang kita gunakan untuk pembuatan yaitu pas produksi dari biosimilar. Kemudian setelah itu nanti ditanyakan juga oleh pemerintah di sini regulator ya. Teknik analisis yang kita gunakan itu apa untuk memurnikannya, kita pakai teknik seperti apa, kemudian untuk menganalisis bahwa sudah tidak ada zat A, zat B, itu teknik analisis seperti apa yang digunakan. Kemudian sifat fisika kimia dan stabilitasnya, cemaran yang ada, ini kaitannya juga dengan teknik analisisnya. Kemudian studi in vitro dan studi in vivo, kemudian uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, indikasi, keamanan, dan imunogenisitas. Nah, yang paling penting itu nanti setelah dilakukan pendataan itu semua, maka kita juga butuh farmakovigilan. Farmakovigilan itu ya kayak pemantauan pasca penjualan gitu, yang ada di pasien itu terjadi apa aja. Ya, tiap-tiap negara memiliki regulasi masing-masing. Kalau kita ikutnya RKP POM nomor 17 tahun 2015 tentang pedoman penilaian produk biosimilar. Oke, jadi itu singkat aja ya. Kita nanti lanjut di video yang kedua. Mungkin juga singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.